Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan lagi ya. Alhamdulillah di pagi hari ini pengirimannya lumayan jauh ke Morotai, Maluku Utara ya, Maluku Utara, Morotai. Di Shopee orderannya, saya akan tes dulu. Dan di sini saya gunakan scanner Light 100 ya, Light 100. Terus di sini untuk dokumen saya gunakan dokumen size-nya A4. Ini yang tadi sama sih dokumennya. Ya, namanya dokumen ya kan, pasti gini-gini aja sih, walaupun mau diganti juga. Cuma nanti yang saya kasih lihat itu hasilnya ya. Walaupun dokumennya sama, tapi kasih lihat itu hasilnya. Penempatannya jangan lupa ya, di sudut kiri bagian bawah. Jangan ditaruh di tempat lain, karena nanti hasilnya tidak akan sesuai. Akan kepotong ya. Kita tutup, masuk di aplikasinya. Aplikasinya MPEG Navigator 2.0. Nah ini, 2.0. Tampilannya seperti ini. Use the scanner driver, langsung aja dicentang. Mungkin tampilannya seperti ini ya kalau misalkan pertama kalinya tuh. Bahkan ada yang belum tahu tampilannya dari awal ya. Ini MPEG Navigator 2.0. Kalau di PC saya agak lemot, suka agak lama Oke, kita buka aja dulu ya. Kita buka dulu aplikasinya. Suka lama. Di sini sudah terbaca ya di Device Manager. Kita buka dulu. Kita klik yes. Biasanya kalau saya buka beberapa kali dia baru muncul ya. Mungkin PC-nya kurang mantap ya. Saya munculin dulu aplikasinya aja dulu ya. Tadi saya udah buka, nah seperti ini. Ya, ini tampilan aplikasinya. Langsung aja di sini use the scanner driver saya centang. Open scanner driver ya di sini. Kita buka untuk masuk di mode advance. Sama seperti tadi ya, untuk Light 110, 100, tampilannya hampir-hampir sama seperti ini kalau pakai MPEG Navigator ya. Nah, di sini ada modenya basic ya, ada modenya basic seperti ini, ada juga auto scan. Ini kecil yang seperti ini auto scan, tinggal scan aja udah auto. Kalau saya gunakannya advance. Flatten di sini tidak bisa diubah ya. Kalau full flatten baru kita bisa buka, size-nya A4 saya gunakan. Warna saya pilih color, ada gray dan black and white. Terus untuk DPI saya pakai di angka 300 ya. Maksimum di 1200. Saya pilih 300 saja. Ini defaultnya di 300 ya. Anda juga bisa ubah sih, bukan hanya selalu. Cuma DPI itu dot per inch. Jadi kalau misalkan Anda pakai di sini dari 50 sampai 1200. Kalau misalkan pakai 50 bisa. Cuma nanti pada saat Anda zoom nanti akan pecah-pecah gitu ya. Akan pecah. Kalau misalkan standarnya di 150 ya itu mah sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan maksudnya nanti kalau saya kirim pakai sekian DPI nanti kegedean. Nah, Anda tinggal turunkan aja untuk DPI-nya. Ya, maksimum sampai 1200, minimumnya di 50 DPI. Saya pakai di angka 300 saja. Untuk Anda yang memerlukan data size, Anda bisa ubah Anda bisa cek di sini. 24,89 MB ya. Seperti itu. Saya coba preview. Dan nanti saya akan kalibrasi ya. Di sini saya intinya mau kalibrasi. Nah, di sini sekalian nih. Ini warnanya kan tidak sesuai ya. Kenapa nggak putih? Coba kita lihat. Ini kenapa tidak putih ya? Ini harusnya itu putih, kenapa ada biru-birunya. Jadi jangan dianggap rusak dulu ya. Jangan dianggap rusak dulu. Ini bisa dikalibrasi. Kenapa? Karena di aplikasinya memang ada. Kecuali kalau memang di aplikasinya tidak ada, berarti itu
kebiasaan pasti akan muncul gitu ya. Pasti akan muncul. Makanya di aplikasinya sudah disiapkan kalibrasi. Kecuali kalau misalkan tidak ada kalibrasi, berarti itu rusak ya. Seperti itu. Baik, saya siapkan dulu untuk dokumennya ya. Dokumen untuk kalibrasi. Nah, kalau ininya masih bersih ya, covernya masih bersih, masih putih kayak gini. Ya, putih, bersih, nggak ada coretan. Itu Anda nggak usah gunakan dokumen polos ya. Nah, misalkan kita siapkan dokumen polos seperti ini ya. Kita siapkan dokumen yang putih, bersih, polos. Saya taruh di sini aja. Kalau misalkan ini sudah banyak coretan ya di sininya, di covernya. Kita siapkan aja dokumen polos seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini ada yang namanya preference. Nah, kita kecilkan dulu, kita masuk di aplikasi. Ada preference, kita klik di situ. Pattern calibration. Execute, kita klik di sini. Execute, get pattern calibration data. Kita klik. Nah, nanti kita tunggu sampai proses kalibrasinya selesai. Ya, di sini. Don't open the document cover. Jadi si dokumennya biarkan saja seperti ini, jangan dibuka-buka ya pada saat proses kalibrasi ya. Oke, sampai di sini nanti oke ya. Ini udah selesai, nanti kita klik oke saja. Semudah itu. Jadi memang kalibrasi ini bukan hasilnya rusak, berarti gambarnya nggak bagus dong, rusak. Nah, tunggu dulu, ini masih bisa dikalibrasi karena ada fiturnya. Kecuali kalau misalkan nggak ada fiturnya, itu bisa jadi rusak. Oke, saya klik OK ini kalau sudah ya, seperti ini, saya klik OK. Kita ambil dulu untuk dokumen yang tadi yang kosong, yang polos, yang bersih, yang belum pernah pakai ya, seperti ini. Saya kembalikan ke dokumen yang tadi. Yang tadi itu kan pinggirnya ada biru-birunya ya kan, ada hijau-hijau muda di Tosca ya. Saya taruh di sini. Penempatannya seperti tadi, seperti kita mau scan dari awal. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Coba kita preview dulu ya. Ini kalau misalkan nggak di preview, nggak ketahuan nanti. Nah, kita lihat di sini. Masih ada nggak biru-birunya? Ini hilang ya. Hilang, birunya hilang. Oke. Airnya hilang. Ini lagi dengerin orang ngobrol, airnya hilang, malah ngikutan airnya hilang. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari aplikasinya dan hasil scan-nya bagus ya, cakep. Nah, di sini juga Anda bisa ubah ya. Misalkan ini kan auto tone, di sini on. Misalkan aduh ini terlalu bright ya, terlalu bright. Saya mau yang warna original misalkan. Anda bisa ubah di auto tone ini. Ini kan on. Anda bisa off-in aja. Warnanya seperti ini. Ini warna original. Kalau misalkan Anda off-in, Anda on-in ya, jadi auto bright seperti ini. Memang bagusnya seperti ini, jadi tulisannya jelas ya. Oke, kalau sudah, ini preview selesai, kita klik scan aja. Kita tunggu sampai proses scanningnya dengan selesai ya, kita tunggu. Dan nanti saya akan coba tambahkan lagi dokumen ya. Dokumen. Nah, saya pakai ini aja nanti nih. Biar Anda nanti pada belanja ya. Paling murah. Oke, kalau sudah. Di sini nanti ada dialog ya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan coba tambahkan dokumen. Di sini ada to continue scanning, load the next document and click scan. Jadi saya siapkan juga untuk dokumennya. Ini yang tadi saya ambil dulu ya. Ini ambil dulu. Saya siapkan dokumen yang lain seperti ini. Saya taruh seperti tadi. Kita tutup. Ini dokumennya di bawah A4 ya. Coba kita lihat nanti aja. Nanti pasti ada ada space sedikit. Kita tunggu sebentar sampai dia tampil. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya kalau misalkan Anda mau langsung preview, Anda bisa klik di sini, preview. Nah, di sini kan saya kasih none ya. Di sini none, Anda bisa display save preview image. Automatic execute preview. Nah, Anda bisa misalkan tampilkan seperti itu. Pada saat ini tampil, langsung dia preview jalan itu. Jadi jangan sampai, lah kok langsung jalan? Nah, gitu ya. Ini saya tampilkan, kenapa saya kasih preview dulu? Karena saya mau potong ini. Karena saya mau cropping ya. Biar ini tidak ada yang putih-putihnya ini di sampingnya. Karena ini di bawah A4 untuk ukurannya. Jadi saya akan cropping. Saya tinggal geser aja seperti ini. Kalau sudah,
kita klik scan. Dan kita tunggu untuk proses scanningnya sampai dengan selesai. Ini pengirimannya ke Morotai, Maluku Utara ya. Mohon ditunggu aja. Nah, saya kirim. Pengirimannya setiap hari ya. Setiap hari kita ada pengiriman. Kecuali kalau misalkan kayak tadi tuh pengirimannya, dia kemarin masuk setengah 6. Kita udah lewat karena kita pengirimannya itu jam 5 ya. Jam 5 kita udah kirim-kirim itu. Untuk paketannya kita udah kirim-kirim. Kalau misalkan setengah 6 ya berarti ke besok pagi ya. Kadang-kadang ada orang sampai jam 5, jam setengah 5, jam 4, jam 2 juga ada yang closing ya. Kita klik exit. Kalau sudah, anggapannya sudah selesai, Anda bisa scan beberapa dokumen di sini bukan cuma 2 ya. Untuk save di sini ada 2 opsi, Anda mau pakai JPEG, TFF dan BMP, ada juga yang paling bawah ini PDF ya. Tentu saja ini hasilnya jadi PDF. Untuk nama di sini saya akan tampilkan Ferdiaun, Fendri Rawan. Oke, saya ketikkan dulu aja di sini, pastekan, dan di sini untuk penyimpanannya di picture saya ubah ke desktop aja. Saya klik OK, saya klik Open, nanti dia tampil di sini. Kita buka aja. Kita double klik, nanti tampilan previewnya di sini seperti ini. Nanti ada 2 dokumen ya. Kita buka dulu. Untuk hasil scan-nya saya turunin, kita coba perbesar, langsung kita rotate. Kita perbesar lagi aja supaya nanti kita bisa lihat nih hasil scan-nya seperti ini. Ini ada 2 halaman ya. Ini coba kita rotate lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita kecilkan ya seperti ini. Ini untuk hasil scan-nya ya. Alhamdulillah cakep. Untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih driver sama software, nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ada ketentuannya, silahkan dibaca. Nanti kalau misalkan Anda masih bingung, saya sudah siapkan nomor kontak yang bisa dihubungi di sini ya. Silakan dikontak aja nomornya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ada penguncinya di sini, pengunci lampu, apalagi ini pengiriman jarak jauh antar pulau ya. Saya sudah siapkan di sini. Nanti saya akan kunci. Nah, di sini saya geser ke bawah. Nanti silakan Anda geser ke atas saja sebelum dioperasikan ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Ada juga serial number yang sudah saya fotokan tadi sebelum ambil videonya ya. Ini serial numbernya, silakan Anda samain pada saat Anda video unboxing. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.